Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasku pada manusia bagai cahaya suarga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini, serasa di kau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa kita bisa berjumpa kembali dalam acara Butiran Ilmu, Hasanah bagi para pencari ilmu. Seperti biasanya Butiran Ilmu tampil lengkap, ada butiran band, ada Trias. Makasih ya Trias suaranya. Ada Risha di sini dan sebelah kanan saya ada Vina yang nanti akan melukis di atas pasir, membantu kita ya Vina ya menjelaskan tema yang akan dibahas. Iya betul sekali. Iya. Dan tema yang kita bahas selalu mengenai ibadah kita sehari-hari. Kali ini kita akan bahas mengenai pedoman bagi umat muslim. Selain ada Al-Quran, pegangan kita adalah sunnah dari Rasulullah. Apa saja perkataan dan perbuatan yang akan menjadi contoh kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita akan bahas bahwa kemudian mengikuti sunnah Rasul itu harus dikerjakan dan bahayanya apa kalau ditinggalkan. Sesaat lagi akan kita bahas dengan Kiai Fadlan Musyafa yang sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Kiai ya? Iya. Iya. Ini diimpor langsung dari Semarang ya Pak Kiai? Iya, diimpor langsung dari Semarang. Pak Kiai ini supaya tidak salah gitu ya. Kan kalau sunnah itu ada juga yang namanya hukum sunnah gitu ya. Wajib, sunnah gitu kan, makruh. Nah dengan sunnah yang Rasulullah kerjakan, katakan yang kita ikuti ini bedanya apa? Supaya jelas Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah, sejenak kita akan berbicara masalah sunnah karena dipaksa untuk berbicara sunnah ya. Sunnah yang akan kita bahas di sini adalah sunnah dalil, hujjah, bukan sunnah hukum sunnah. Ya. Jadi sunnah itu adalah secara bahasa cara atau jalan di mana Rasulullah SAW lakukan atau katakan atau tentukan. Itu adalah sunnah. Orang sering mengatakan apa bedanya hadis dengan sunnah? Beda sedikit, tetapi ini adalah khusus dan umum. Hadis itu adalah hanya berkisar masalah kumpulan-kumpulan perkataan Rasulullah SAW. Itu hadis. Iya. Tetapi kalau sunnah itu adalah mencakup secara umum, yaitu ada perkataan Rasulullah namanya sunnah kauliyah. Iya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Rasulullah SAW itu namanya sunnah fi'liyah atau af'al. Kemudian yang ketiga adalah sunnah yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan Rasulullah, di mana Rasulullah menentukan sesuatu, di mana Rasulullah itu menyikapi sesuatu, kan tidak berkata dan tidak melakukan sesuatu. Maka sunnah itu ada tiga, yaitu ada kauliyah,
yang dinamakan sering katakan hadis Iya. yang berhubungan dengan perkataan-perkataan Rasulullah itu namanya sunnah qauliyah, sunnah perkataan. Jadi ada yang dikatakan oleh Rasulullah. Ya, Tapi kalau misalkan diceritakan saja juga masuk hadis nggak? masuk hadis itu kan perkataan. Jadi Kemudian- maksudnya Rasulullah nggak bicara, tapi kemudian misalkan istrinya Rasulullah salah satu bercerita lah Iya, begitu. iya. Kemudian kalau Rasulullah mengambil sikap itu Iya. namanya sunnah takririyah, takrir ketentuan. Jadi Ah. bisa dikelompokkan nama sunnah itu adalah perkataan, Iya. sunnah qauliyah atau sunnah Kaul ya, fi'liyah, ada kaul. kata-katanya. Atau sunnah fi'liyah di mana Rasulullah melakukan seperti melakukan ibadah, sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya itu sunnah fi'liyah. Tapi untuk perkataan-perkataan tadi namanya sunnah Iya. qauliyah. Pak Kiai, ada nggak dasar hukumnya di mana kita memang diperintahkan untuk menjalani sunnah Rasul? Iya. Jadi saya teruskan dulu untuk bagaimana apa itu sunnah dan perbedaan dengan dengan hadis hukum, dulu ya. nanti baru akan ada dasarnya. Jadi hadis itu adalah setiap segala sesuatu yang Rasulullah mengatakan kemudian itu menjadi dasar kehidupan kita bersama itu namanya hadis yang dikumpulkan dalam satu kitab atau satu tulisan kumpulan-kumpulan semuanya itu namanya hadis. Kemudian sunnah dibagi tiga, ada yang diklasifikasikan adalah apa yang selalu dikatakan oleh Rasulullah atau Rasulullah pernah mengatakan itu adalah sunnah qauliyah. Kemudian fi'liyah yang Rasulullah pernah melaksanakan. Kemudian yang sunnah ketiga itu adalah takrir ketentuan di mana ada orang melakukan sesuatu Rasulullah membiarkan. Oh itu berarti boleh. Di mana Rasulullah ada orang melakukan sesuatu Rasulullah menegur melarangnya. Lah ini bukan sekedar sunnah qauliyah tapi ini ketentuan Rasulullah melarang. Lah ini Nggak menjadi boleh. ketentuan hukum. Oh, baik. Ini adalah sunnah di mana bukan sunnah seperti hukum fikih yang hukum sunnah melakukan sesuatu boleh tidak boleh melakukan boleh tidak bukan. Ini adalah sunnah hujjah. Dasar di mana dasar kedua, hujjah kedua setelahnya Alkitab, Al-Quran itu adalah ada namanya sunnah ini tadi. Yang mana ini adalah menjadi ketentuan dasar hukum syariah Islam. Iya. Yang kedua setelah kitab Al-Quran, kemudian as-sunnah, kemudian ada ijma' ulama. Ini adalah yang kita bahas pada hari Ketentuan ulama. ini. Oh Nah, iya. Yang ketentuan yang kita bahas hari ini bukan sunnah yang hukum sunnah itu, tetapi Iya. ini adalah sunnah menjadi dasar syariat Islam. Iya, baik. Dasarnya adalah banyak sekali, ada hadis taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allahi wa sunnati. Jadi aku kata Rasulullah, aku meninggalkan dua hal. Iya. Apabila engkau pegang teguh itu, maka tidak akan sesat selama-lamanya. Dalam kehidupan kita nih Iya, ya. yaitu Alkitab, Iya. Al-Quran, Iya. dan sunnahku. Sunnahku yang seperti saya jelaskan tadi. Iya. Nah, apabila orang tidak ingin sunnah ini dibuat dasar hukum, dia hanya megang Al-Quran saja, ini imannya cacat. Karena rukun iman itu ada 6. Yang satu adalah iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, Iya. kepada kitabnya Allah dan kepada rasulnya Nah, Allah. iya. Maka yang namanya roda mobil itu kalau 4 itu harus ada semuanya. Kalau nggak ada salah satu nggak bisa jalan. Iya, pincang. Ini rukun kan harus ada. Iya. Nah ini pincang imannya. Kalau ada orang tidak memakai hadis atau tidak memakai sunnah, ini imannya pincang. Iya. Dalilnya banyak sekali, ada alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Engkau sekalian hendaknya memegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin setelahku. Nah, Pak Kiai ini saya potong dulu Pak Kiai ya. Sekalian saya juga pengen tanya, sunnah itu kan banyak sekali nih, termasuk juga hadis ya, banyak sekali. Kemudian kalau kita memberikan cerita, selalu ditanya oleh orang, ini perawinya siapa? Siapa yang cerita? Kemudian nanti dikatakan ini sunnahnya atau hadisnya lemah atau hadisnya kuat. Nah, bagaimana melihatnya ini ya Pak Kiai ya? Nanti dijelaskan Pak Kiai ya. Pemirsa, sesaat lagi kita akan dijelaskan lebih jauh lagi mengenai sunnah Rasul di Butiran Ilmu.